Yang kedua Bu, kalau kita ingin ketemu dengan Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Banyak yang sholat tuh, banyak yang haji dan umroh, tapi masih ya, mengkeramatkan kuburan, masih ya, masih kemudian apa, memuja-muja benda pusaka, kan gitu ya. Gitu. Itu berarti ya, ibadah kepada Allah, tapi dicampuri dengan kesyirikan, nggak boleh. Ini gara-gara ya, anak ini ya, rezeki saya jadi gampang ya, gitu. Rezeki itu bukan gara-gara anak, gara-gara siapa? Gara-gara Allah ya. Karena Allah yang ya, meluaskan rezeki. Jadi kalau kita diluaskan rezeki bukan gara-gara anak atau gara-gara siapa atau gara-gara apa ya. Dulu Bu sering ketika ibu saya jualan itu ada bapak-bapak, kemudian dia mengeluarkan dari tasnya itu kayu, nggak tahu kayu apa, tapi dikasih minyak wangi, ya itu ibu simpen di laci tempat nyimpen duit, gitu, supaya jualannya laris. Pertama harganya 500.000, ditawar. Jadinya cuma 10.000. Ketahuan kan? Kalau bener mah nggak bakal dikasih 500.000 ya. 1 juta juga nggak bakal dikasih kalau benar-benar bikin laris ya. Tapi ketika dia ngasih harga 10.000 ya, Bu punya beras gak Bu? Bagi dong berasnya kan gitu kan. Jadi minta duit dan minta beras. Dia cuma ngasih kayu, dikasih minyak wangi dikit. Jadi dia musyriknya itu kepada apa? Kepada kayu itu ya. Jadi yang ngasih rezeki itu gara-gara kayu disimpan di laci tempat duit. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi orang yang musyrik itu nggak bakal ketemu dengan Allah ya. Orang yang salah itu tidak akan ketemu dengan Allah. Yang kedua Bu, risalah, misi, tugas Nabi Muhammad SAW itu adalah menyempurnakan akhlak mulia sebagai budi pekerti yang luhur agar menjadi baik, menjadi solih, ya, kemudian menjadi mulia atau karim dengan risalah yang dibawanya, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk Allah dan Islam sebagai agama benar dan syarat nilai. Ya, jadi Islam itu berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang keseimbangan, syarat nilai ya. Kemudian Rasulullah SAW ya bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi, orang masuk Islam itu sebenarnya ya yang paling banyak itu gara-gara melihat akhlak Rasul. Melihat akhlak Rasul ya. Jadi akhlak Rasul yang demikian sempurna, baik, terpuji, sampai seorang saudagar wanita yang cantik jelita banyak yang melamarnya tapi ditolaknya. Tapi ketika melihat kepribadian Rasul, padahal dia salah satu pedagang saudagar itu, dia ngambil barangnya itu kepada wanita itu, tertarik banget Bu. Ya kenapa? Karena dia pedagang yang paling laris. Dan yang menyebabkan laris itu dia dagangnya jujur Bu. Ya, kalau ditanya ini berapa, terserah aja. Ya, saya dari sononya segini. Ya. Silakan ibu bapak mau beli berapa, gitu kan? Gitu. Sekarang mah jarang ya, ditawar juga. Demi Allah dari sononya juga nggak dapat, gitu kan? Sudah bohong pakai sumpah lagi. Ternyata nggak jadi belinya, kan rugi itu ya. Jadi nggak dibeli, udah sumpah, udah bohong kan, itu rugi 3 kali Bu. Udah sebutkan aja, ya. Bu, ini beras berapa? Ya, itu dari sana 2.000, silakan aja. Gitu kan. Tapi karena tertarik dengan kejujuran, ya,
dia beli beras jadi 5.000 bisa jadi ya, padahal di sananya 2.000 ya. Tapi kalau Bu ini beras berapa? 5.000, 1.500 saja ya. Demi Allah, dari sananya juga nggak dapat gitu. Jangan pakai demi Allah lah. Masa gara-gara beras sumpah pakai demi Allah. Ini hadis riwayat Baihaqi dari sahabat yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Baik akhlaknya, mulia akhlaknya, terpuji akhlaknya. Itu maksud Rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian mengikuti sunnahnya, ya, mengikuti sabdanya, mengikuti perbuatannya, mengikuti sifat dan akhlaknya, itu akan mendapatkan 3 kebaikan. Ya. Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, ya gitu. Ngambil dengan tangan kanan, nerima dengan tangan kanan, gitu kan. Itu akan dapat 3 kebaikan. Kenapa? Karena mencontoh Rasul. Kebaikan yang pertama apa? Mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Kebaikan yang kedua apa? Maghfiratullah, diampuni oleh Allah. Kebaikan yang ketiga, rahmatullah, ya, dikasihi dan disayangi oleh Allah. Luar biasa, gara-gara makan dengan tangan kanan. Sebelum tidur baca ayat kursi, ya, gitu. Bangun tidur, ya, berapapun kita bangun tidur, ya, setelah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billah, Allahumma ighfirli, astaghfirullah. Misalnya tidur lagi kan, nanti bangun begitu lagi, tidur lagi, bangun begitu lagi. Tapi akan sempurna kalau kemudian setelah astagfirullah atau Allahumma gfirli, ya, atau Rabbana gfirli walibadaya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, Allahumma gfirli walibadaya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ngambil air wudu, Bu, salat 2 rakaat, tidur lagi, gitu aja, Bu. Luar biasa. Ibu, salat tahajud itu enak disekaligus kan, enak dicicil, Bu. Sebenarnya enak dicicil kan, 2 rakaat tidur, nanti bangun lagi 2 rakaat tidur, nanti bangun 2 rakaat tidur. Itu enak, Bu, enak, Bu. Iya, coba. Yang namanya motor, mobil, rumah, rata-rata cash atau ngeredit, Bu. Iya. Ternyata bukan hanya ngeredit rumah, ngeredit motor, ngeredit apa tadi, mobil. Ternyata tahajud juga bisa dikredit, Bu. Jadi kalau ibu misalnya bangun malam hari itu 5 kali, ya, bangun malam 5 kali kan, 2, 5, Bu. Ya, 10 kan, tutup witir 1, ya. Atau 2-nya 4 kali, tutup witir 3, kan itu, Bu. Kalau bangunnya 5 kali, ya. Ya. Tapi kalau bangunnya misalnya cuma 3 kali, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, yang ketiga kalinya berarti 7 rakaat, ya. Ya, 2, kemudian 2, kemudian 3. Ya, itu, Bu, ya. Kubilat sholatuhu. Kalau sholat malam kita seperti itu, diterima katanya sholatnya oleh Allah Azza wa Jalla.